Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin wat-zaitun wat-turi sin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadaqal wa'dim, shadaqal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah apa yang Allah berikan, hidayah rahmat yang diberikan kepada kita, khususnya umat Islam, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhususan, yaitu beliau-beliau yang tergolong sebagai hamba Allah yang taat dalam beribadah. Senantiasa mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa iman kuat, diberikan suatu kekuatan iman sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kita pada dzurriyyah beliau, para habib dan habaib, ini merupakan suatu pertanda bahwa kita cinta kasih sayang kita kepada keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita cinta banget sama baginda Rasulullah. Kalau kita cinta pada baginda Rasulullah, Rasulullah juga akan cinta kepada kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi. Umur kita terasa tidak pernah kita hitung, tetapi waktu begitu jalan begitu cepat. Kenapa begitu cepat? Kita sudah umur 40 tidak terasa udah diingetin. Umur 50 kagak terasa udah diingetin. Sampai nanti umur kita menghadap apa yang dinamakan dikirimlah malaikat maut. Malaikat maut menjemput kita. Dalam suatu riwayat baginda Rasulullah SAW dikatakan, pernah Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, apakah engkau tidak kirim suatu utusan sebelum engkau datang? Malaikat maut kemudian menjawab, aku sudah utus suatu utusan, udah berkali-kali aku utus utusan dan aku yang paling terakhir kali. Artinya begini, sebelum malaikat maut datang, malaikat maut sudah mengirim utusan-utusannya. Istilah dalam kita adalah dia sudah mengutus delegasinya untuk mengingatkan kita. Apa utusannya itu? Kita diutus, yaitu jalan sudah mulai pincang, napas sudah mulai tersesak-sesak, sakit sudah mulai merangkak dalam tubuh kita, semua komplikasi sudah mulai merongrong atau mendeklarasikan diri di dalam tubuh kita untuk benar-benar merasa dirinya sakit. Tulang semua sudah terasa sakit dan nyeri. Bahkan yang paling parah mereka yang bisa hilang ingatan alias pikun, atau mereka yang mikirnya dunia terlalu tajam alias stroke, baik stroke ringan maupun stroke berat. Ini merupakan delegasi utusan malaikat maut sebelum malaikat maut itu datang. Ini. Jadi kalau antum semua bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sekarang umur 40, 50, 60 udah dikasih sakit, itu adalah delegasi utusan malaikat maut untuk ngingetin kita. Ngingetin apa? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina
taubatan nasuha. Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ketika kita sudah diberikan sakit, jalan sudah bersayap-sayap, mata sudah buram, pendengaran sudah mulai enggak jelas. Ini artinya delegasi-delegasi sudah datang pada kita. Artinya apa? Delegasi ini mengingatkan kita sebelum terakhir malaikat maut yang akan mengakhirinya. Setelah delegasi diutus, kita enggak tobat-tobat ini. Antum enggak tobat-tobat. Jangankan antum, kita ustaz sendiri misalkan di sini juga enggak tobat-tobat. Dalam suatu kehidupan dunia senantiasa mengembangkan maksiat, makin berisik, makin merunduk. Ini kagak. Manusia semakin tua semakin merajalela maksiatnya, bukan semakin tua semakin mempelajari suluk sufi makrifat pada Allah. Kagak. Dunia sekarang sudah berbalik. Artinya apa? Orang semakin tua semakin keladi, tua keladi, semakin tua semakin menjadi ini. Kalau orang tua sekarang kenalannya anak ABG, bahkan di bawah umur sudah berhubungan seks, merupakan hubungan seks bebas. Donasi, informasi, reformasi yang dari barat masuk ke dalam seperti ini, sehingga terjalinlah suatu hubungan bebas di Indonesia ini, padahal itu dilarang dalam dunia atau ilmu keislaman. Kalau sudah dilarang, tetapi mereka ini semakin lama bukan semakin mempelajari bagaimana pintu atau cara bertaubat. Tidak. Justru mereka malah mempelajari bagaimana untuk menentang atau menjadi pelaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, umur semakin tua seharusnya kita semakin merundukkan diri, rukuk sujud di hadapan Allah, menangis pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat pada baginda Rasulullah SAW, perbanyak baca surat tiap hari sebelum tidur, bangun pagi setelah subuh, baca surat Al-Mulk 30 ayat ini. Insya Allah akan menemani kita, membantu kita di dalam kita menghadapi fitnah kubur. Jangan dianggap sepele. Semua yang ada nanti akan pasti kita lewati. Apa yang diterapkan dalam Al-Quran, seperti tadi bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Apa yang diterapkan dalam Al-Quran pasti terjadi. Kita nanti akan diperlihatkan bagaimana neraka, bagaimana surga. Kalau kita diperlihatkan neraka, artinya kita akan menetap di neraka. Kalau kita diperlihatkan surga, artinya husnul amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap remeh. Suatu hal terjadi, pasti itu akan terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, menutup iman seseorang, tertutuplah iman mereka. Tetapi jika Allah berkehendak lain, membuka iman mereka, meskipun ini bekas preman, akan menjadi seorang golongan ulama. Manusia tidak bisa memprediksi. Bahkan banyak ulama atau banyak mereka yang ngerti agama justru masuk neraka. Mereka yang menjadi preman bisa masuk surga. Hanya Allah yang berkehendak. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah, dimuliakan Allah. Kelak dalam suatu riwayat hadis dijelaskan, kelak nanti di hari kiamat ada salah satu umatku yang nanti dipanggil Allah dalam keadaan dibentak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nada keras. Dibentak ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil makhluk ini di hadapan mereka makhluk banyak. Kemudian dibeberkan dengan dosa-dosanya, 99 dosa. Dibeberkan dosa-dosa mereka ini sepanjang sampai sehabis penglihatan kita bisa bayangin dosanya. Saking banyaknya dosanya, ini sampai tidak kelihatan dengan sebatas pandangan kita. Kita memandang sampai habis ini. Ini jejer-jejer dengan dosa. Kira-kira dosanya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit bapak-bapak, ibu-ibu? Banyak sekali dosa-dosanya ini. Kemudian Allah memanggil makhluk ini, dibeberkannya, kemudian ditanya si makhluk ini, apakah kamu akan mengingkari dengan dosa-dosamu yang begini banyak ini? Jawaban si makhluk ini apa? La ya Rabb, tidak, aku tidak akan mengingkari ya Rabb. Aku tidak mengingkari ya Allah.
Memang ini dosa-dosa yang kuperbuat selama aku di dunia. Kemudian makhluk ini ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pernah malaikatku yang mencatat amalmu pernah menzalimi kamu? Dijawab si makhluk ini, la ya Rabb, tidak ya Allah, malaikatmu tidak menzalimi aku. Malaikatmu mencatat kebenaran-benar yang ada, bahwa yang dicatat malaikatmu itu roket maupun adet itu benar apa adanya. Kemudian Allah menanya lagi, apakah ada alasan yang akan kamu berikan alasan untuk mengenai dosa-dosamu ini? Jawaban si makhluk ini, la ya Rabb, aku tidak punya alasan ya Allah. Apapun yang engkau catat ini benar adanya. Aku tidak ada untuk membela diri. Apapun yang terjadi, ini kebenaran yang terjadi ya Allah. Kemudian makhluk ini ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala, apakah ada kebaikan untuk kamu? Jawaban si makhluk ini, la ya Rabb, tidak ada ya Allah. Tidak ada kebaikan pada diriku. Aku banyak berbuat dosa pada waktu itu. Tidak ada waktu aku untuk berbuat suatu kebaikan. Rupanya si makhluk ini udah ketakutan minta ampun, karena banyak dosanya panjang banget, udah sampai tidak kelihatan, sehingga makhluk ini ketakutan dan pasti udah ada bayangan ke kita, neraka dah ini. Wah, udah mampus dah gua, pasti neraka dah ini. Itu udah terbayang pada makhluk, udah keringatnya bercucuran, semua matanya merasa ketakutan, gemeteran. Udah orang namanya mau masuk neraka. Antum kan lihat sendiri, ini manusia yang punya akal pikiran yang sehat. Antum pernah lihat apa enggak? Ketika antum menyembelih korban sapi, itu binatang. Ketika sapi itu dihadapkan di temannya, yang temannya disembelih, pasti sapi ini mengamuk dengan sejadi-jadinya. Ini baru hewan, binatang yang punya naluri, nalar. Sedangkan manusia punya akal. Diperlihatkan itu neraka kayak begitu, dengan api yang menyala-nyala. Konon cerita berriwayat, baunya neraka ini 500 tahun perjalanan udah kecium. Coba bisa dibayang, 500 perjalanan sudah kecium baunya neraka. Apalagi sudah masuk, apalagi bagaimana neraka jahanam, yang neraka paling bawah sendiri, paling panas sendiri, 69 kali panasnya, lebih panas daripada api di dunia. Ini penduduknya semuanya umat baginda Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan. Karena saking takutnya, kemudian Allah itu menjawab, kamu punya banyak hasanat. Kamu punya bukan cuma satu kebaikan yang kamu punya. Kamu punya banyak kebaikan yang kamu punya. Kamu tidak akan terzalimi. Kemudian Allah mengeluarkan pitokoh. Kalau sekarang itu pitokoh itu modelnya kayak kartu. Di mana kartu, kalau kita kartu kredit kayak kartu. Tetapi kartu ini ketika dibuka, di dalamnya ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian timbul si makhluk ini bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, terus apa hubungannya pitokoh kartu ini dengan dosa-dosaku yang banyak sekali, denganku 9 buku yang sepanjang seperti itu? Kemudian Allah menjawab, hubungannya adalah diambil kartu itu, ditaruh di mizan atau timbangan di sebelah satu. Kemudian dosa-dosa buku yang 9 ini ditaruhlah di timbangan yang sebelahnya. Ternyata apa? Suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pitokoh kartu ini memberikan berat yang luar biasa daripada yang 99 dosa-dosa ini. Ini naik, terasa ringan. Artinya apa? Artinya kebaikan yang didomisi, kebaikan yang ada pada orang yang dalam kartu pitokoh ini jauh lebih banyak kebaikannya. Suatu rahmat yang Masya Allah. Dari semua ini kita ambil pelajaran. Ada 2 pelajaran.
Ternyata orang yang bertauhid dengan kejujuran, mengatakan semua dengan jujur di hadapan Allah ini, bukan berarti dia tidak punya dosa. Dia tetap punya dosa. Dia tetap punya banyak dosa. Cuman dia tidak boleh terlibat dalam nawaitu syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat yang bisa membatalkan dalam syahadat itu sendiri. Makanya syahadat itu penting. Barang siapa yang bersyahadat dan dengan catatan dia tidak syirik atau alias murtad keluar dari Islam, insya Allah akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak tahu nanti mau disiksa berapa puluh ribu tahun. Yang penting jangan sampai syirik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting lagi jangan sampai keluar daripada Islam itu sendiri. Makanya syarat menjadi Islam tidak harus membayar, hanya mengucapkan syahadat. Ini merupakan suatu hal yang penting untuk masuk dalam Islam. Karena syahadat merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kesaksian kita pada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bisa kita ambil pelajaran bahwa ini syahadat adalah kunci terakhir untuk menolak dengan tumbuh-tumbukan dosa, untuk menolak daripada adanya api neraka yang akan membakar kita. Ini penting sekali. Masya Allah, kelihatannya sepele kita bersyahadat, padahal setiap hari berapa kali kita syahadat. Di dalam sholat kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak sekali dalam sholat kita bersyahadat. Ketika kita banyak bersyahadat di dalam sholat, kenapa antum tidak pernah sholat, tidak pernah sholat berjamaah, sholat antum tinggalkan? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sudah dijelaskan berkali-kali, itu merupakan suatu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar hilang, tidak pernah terlihat lagi dalam diri kita kalau antum kuat iman, khusyuk dalam sholat. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali Ustadz bilang, jangan sampai kita menjalankan sholat dalam keadaan kita terpaksa. Hanyalah sholat kita datang ke masjid hanya menggugurkan kewajiban saja. Aku sudah sholat asar selesai, gugurlah kewajibanku. Bukan. Ketika kita dipanggil dalam suatu azan, dikumandangkan panggilan untuk kita menghadap pada Allah, artinya apa? Kita benar-benar lillahi rabbil alamin, ikhlas karena Allah, bahwa kita perlu curhat menghadap kepada Allah dengan doa-doa di dalam sholat itu sendiri. Doa-doa di dalam sholat itu banyak dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mencari rezeki, ya Allah berikanlah rezeki. Di dalam sholat sudah ada permintaan kita tentang rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah wa rizquha. Di dalam sholat sudah ada. Di mana itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ini wahdini wa'afini wa'fu'an. Ada di situ semua. Cuma kadang-kadang kita di salam pembaca Rabbighfirli kita lompatin, enggak baca, langsung sujud lagi. Sujud pun tidak bisa khusyuk, tidak bisa istiqomah, tawadhunya enggak ada sama sekali di dalam sholat, pikirannya ngalor itu. Coba kalau antum main game, ini main game, istiqomahnya Masya Allah, khusyuknya di dalam main game, wah sampai mata ini bisa disambung dengan kacamata, masih tetap main game. Coba itu bisa dibayangin. Coba kalau antum baca Al-Quran sedikit, mata udah buram rasanya. Banyak sekali ganjal kayak jin. Baru baca 2 ayat, 3 ayat udah kabur. Tapi kenapa kalau main game, video apapun, apalagi yang berbau XNN, Masya Allah, 1 jam, 2 jam, 4 jam, bahkan 1 hari. Apalagi udah ada partnernya, ayo main game bersama-sama, ada partnernya banyak, lupa sampai nggak sholat subuh, lupa sampai nggak sholat isya, sambil rokokan, sambil ngopi, main game, agak pernah putus. Habis ini pulsanya, paketannya, langsung beli, ada uang, belilah dia. Nggak mikir, ikhlas, ikhlas.
Antum ikhlas? Ikhlas. Anak ikhlas beli pulsa, beli paketan. Coba kalau kita sedekah di masjid masukin 2.000 aja, tangan ini udah kayak karaten, gatel ini rasanya di tangan ini. Kita sedekah 2.000, suruh ikhlas kagak mau. Kenapa? Ketika kita jalan di jalan Allah susah sekali. Kenapa? Karena iblis bercengkrama dalam tubuh kita. Karena iblis bercengkrama di dalam telinga kita, pikiran kita yang penting. Jadi pikiran kita ini diinjak-injak oleh jin, oleh iblis, agar apa? Agar antum fokus ajalah memang game. Sekarang banyak game yang berbau, wah banyak sekali game-game yang baru-baru. Islam tidak melarang antum main game. Gak ada larangan dalam Islam. Dalam Al-Quran jangan main game. Gak ada ini. Yang ada dalam Al-Quran, bagi waktunya. Ketika sholatlah. Ketika antum main game, ya mainlah sekedarnya. Jangan main game sampai ditaruh sebagai judi, kemudian taruh dengan uang, pakai uang, kemudian terjadilah suatu perjudian. Jangan. Sekedar refreshing, ngopi apa diperbolehkan, tidak ada masalah. Tetapi ketika dikumandangkan adzan, datanglah waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya bersolawat, kita bersolawat. Mereka yang para habib habaib, duriah Nabi, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama, apa mereka nggak punya HP? Dia punya HP, dia punya handphone. Kita juga punya handphone. Bedanya, kalau mereka para ulama, handphone ini digunakan untuk ibadah. Mereka yang ngerti ilmu agama, handphone ini digunakan untuk ibadah dalam syiar dan dakwah. Tapi mereka yang tidak punya iman, handphone digunakan untuk apa? Untuk berpikir di dalam kita berselah. Selah apa? Berselah diri, mengelak diri dari sholat. Alias apa? Alias kita dekekem, pegang ini sampai pagi. Los sampai pagi tidak ada masalah. Ini los sampai pagi main handphone, lupa sholat subuh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba Allah yang los sampai paginya benar-benar untuk bersolawat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersolawat dengan solawat apa yang kita benar-benar bisa fokus. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jamaah setia pencerahan bimbingan amalnya Ustaz Tazimi. Kita akhiri, semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita. Perlu pentingnya dengan syahadat tadi, kita tutup dengan bersolawat. Mari kita bareng-bareng bersolawat. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asani wa taratim afadayati radal alamin ya uhailal judi wa karumin ya uhailal judi wa karumin astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya ya Allah biha bi husnil khatimah ya Allah biha bi husnil khatimah ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asani wa taratim afadayati radal alamin ya uhailal judi wal karumin ya uhailal judi wal karumin
Ustaz doain bagi yang istiqomah mendengarkan pencerahan bimbingan ini. Ustaz doakan yang banyak utang dilunasi hutangnya, yang punya penyakit diangkat sakitnya, yang punya kesusahan diselesaikan oleh Allah itu dengan cara ibadah dan husnul khotimah. Semoga kita senantiasa diberikan suatu kekuatan, kesehatan, panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.